Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini ya videonya seperti ini ya teman-teman ya, mohon maaf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peradaban kuno. Nah, kita akan belajar tentang peradaban kuno nih. Yang pertama, kita akan belajar tentang peradaban Asia kuno ya. Peradaban awal Asia, peradaban Asia kuno. Nah, untuk pertemuan kali ini, video kali ini, kita akan belajar tentang peradaban lembah sungai Eufrat dan Tigris atau peradaban Mesopotamia gitu. Nah, peradaban Mesopotamia ini berasal nih ya, asal katanya itu dari kata mesos dan potamos dari bahasa Yunani. Mesos itu artinya tengah dan potamos itu artinya sungai. Jadi Mesopotamia merupakan daerah di antara sungai, yaitu di antara sungai Eufrat dan Tigris ya teman-teman ya. Nah, letaknya di sini nih, letak geografisnya. Jadi terletak di antara dua aliran sungai yaitu Eufrat dan Tigris, atau sekarang terletak di daerah Irak. Sepanjang Eufrat dan Tigris ini merupakan daerah subur. Di luar itu terbentang daerah gurun, ada gurun Hamat dan gurun Nafut. Kemudian di sebelah timur terdapat pegunungan Elbrus dan pegunungan Kurdistan. Gitu nih. Nah, wilayah Mesopotamia ini juga disebut dengan wilayah The Fertile Crescent Moon, atau wilayahnya yang mirip dengan bulan sabit gitu, makanya disebut sebagai The Fertile Crescent Moon gitu. Nah, di sini bangsa-bangsa yang menempati Mesopotamia ini ada beberapa bangsa-bangsa nih. Di sini ada kerajaan Sumeria, lalu ada kerajaan Akkaida, lalu ada kerajaan Babilonia lama, lalu ada kerajaan Assyria, dan juga ada kerajaan Babilonia baru, lalu ada kerajaan Persia di sini ya. Kemudian kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Nah, awalnya daerah Mesopotamia ini didiami oleh bangsa Semit yang hidup secara semi-nomaden. Lalu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi didiami oleh bangsa Sumeria yang mulai menetap terutama di kota-kota besar. Masyarakat ini hidup dengan bercocok tanam dengan sistem pengairan yang sudah cukup baik. Lalu juga melakukan perdagangan dengan daerah lain, terutama dengan daerah lembah sungai Sindhu. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa peninggalan kebudayaan dan kepercayaan ya. Yang pertama adalah Taman Bergantung The Hanging Garden yang dibangun oleh bangsa Chaldea semasa kerajaan Babilonia, mencerminkan seni bangunan tingkat tinggi gitu. Ini teman-teman harus tahu ya, harus cari tentang Taman Bergantung, PR-nya ya. Ini unik banget Taman Bergantung Babilonia ini. Pokoknya unik banget, silahkan cari tahu ya. Lalu ada juga hukum Hammurabi yang terdiri dari 300 pokok undang-undang mengatur tentang pertanian, perdagangan, agama, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Kemudian ada ilmu hitung dengan menggunakan per 60-an. Begitu juga lingkaran yang mempunyai 360 derajat ditemukan oleh bangsa Sumeria. Nah, ilmu 60-an ini disebut dengan seksadesimal atau hitungan per 60-annya. Jadi seksadesimal, mereka udah mengenal itu. Kayak 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit gitu-gitu. Jadi hitungan per 60-an atau seksadesimal. Lalu juga ada bangunan berupa kuil-kuil di sini ya. Nah, ini nih bidang peninggalan kebudayaan dan kepercayaan. Kemudian di sini kita ke sini ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa-bangsa Sumeria ini sudah mengenal abjad berupa huruf paku yang terdapat pada Undang-Undang Hammurabi atau Kodeks Hammurabi. Tadi udah dijelaskan ya, Undang-Undang Hammurabi ini merupakan undang-undang yang pertama kali oleh bangsa Chaldea
Nah, bangsa Khaldea ini disebut pula sebagai bangsa Babilonia baru, begitu ya. Gitu. Jadi sebutan bangsa Khaldea ini juga disebut sebagai bangsa Babilonia baru karena pada masa kekuasaan bangsa Khaldea yang keturunan Babilonia ini berhasil mengalahkan bangsa Sumeria gitu. Makanya bangsa Khaldea merupakan puncak kejayaan pada Babilonia. Oke, kita skip. Kemudian di sini sudah mengenal sistem kalender untuk mengenal perputaran waktu dan musim dan membaginya dalam jam, menit, detik. Penanggalan ini kemudian dikembangkan pada sistem kalender yakni 24 jam menjadi 1 hari, 30 hari menjadi 1 bulan, dan 12 bulan menjadi 1 tahun. Wow, berarti sudah mengenal kalender ya di sini ya, berawal dari tadi. Nah, dari awal hitungan ini lalu berkembang menjadi kalender. Lalu juga sudah mengenal namanya pembangunan tata kota dengan perencanaan yang teratur dan arsitek yang tinggi. Setiap bangunan terbuat dari batu bata dan tanah liat dengan model zigurat, mengandung makna religius. Jadi di sini ada bangunan ini bentuknya itu hampir kayak zigurat ya, dan di sini tuh ada bangunan yang terkenal namanya kuil zigurat. Nah, kuil zigurat ini digunakan untuk menyembah para dewa-dewa pada waktu itu. Nah, pada masa Mesopotamia ini mereka mengenal politeisme atau penyembahan banyak dewa. Itu ya teman-teman ya. Lalu mereka sudah mampu untuk mengolah logam, misalkan cermin, tongkat, kampak, senjata, dan juga membuat pakaian lenan, perhiasan dari emas. Oh iya, mereka juga sudah mulai mengenal ini ya, cuneiform atau tulisan huruf paku. Nah, tulisan huruf paku ini biasanya terdapat dalam Undang-Undang Hammurabi ini. Nanti ada tulisan huruf pakunya di sini ya. Lalu ada juga Ashurbanipal. Nah, Ashurbanipal ini kayak perpustakaan tertua di dunia. Jadi mereka karena ilmu pengetahuan udah berkembang, ada undang-undang, ada buku-buku, udah mengenal tulisan juga, dan mereka pun juga udah mengenal namanya perpustakaan, namanya Ashurbanipal ini yang merupakan perpustakaan tertua di dunia. Begitu ya teman-teman ya. Dan tak lupa mereka juga sudah menemukan yang namanya roda. Gitu. Jadi udah menemukan roda, biasanya mereka gunakan dalam gerobak begitu. Oke, terima kasih hari ini ya teman-teman ya. Sudah selesai untuk pembahasan peradaban lembah Sungai Eufrat dan Tigris atau peradaban Mesopotamia begitu. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.